Welcome to my channel. Halo, selamat hari Minggu, selamat datang juga di channel Bung Harpa, teman-teman semua di seluruh penjuru dunia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Di hari Minggu yang lumayan gloomy, ini gue berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua, dalam keadaan happy menyambut pertandingan Arab Saudi. Tentunya kita semua dinaungi perasaan yang macam-macam. Ada yang gak sabar, ada yang khawatir, ada yang mungkin masih belum bisa terima dengan kekalahan dari Jepang kemarin, walaupun sebenarnya itu calculated loss atau sudah diprediksi. Tapi yang jelas kita harus kembali kompak, kembali mendukung tim nasional kita apapun yang terjadi. Waktu kurang lebih akan 48 jam sebelum kita akan menjamu Arab Saudi di Gelora Bung Karno, tepatnya hari Selasa nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, tentunya masih di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga dari grup C di pertandingan ke-6. Jadi sisa 5 pertandingan, kita harus benar-benar fight, benar-benar memberikan yang terbaik dan tidak bisa tidak harus menang. Nah, di video kali ini gue akan mengupdate dua topik. Satu topik gosip, bukan gosip sebenarnya, tapi lebih kepada isu. Jadi soal Jurgen Klopp yang hadir di Indonesia. Ini gue hanya meluruskan sebenarnya ya, bukan mau clickbait. Dan yang kedua soal Kevin Dix. Update terakhir, jadi ada info yang sangat kredibel. Gue nggak bisa sebutkan namanya sama sekali, inisialnya sangat kredibel, sangat bertanggung jawab juga nih soal para pemain. Nah, gue mau mengangkat soal Jurgen Klopp. Mungkin teman-teman sudah dengar, saat ini mantan pelatih Liverpool itu sedang berada di Indonesia. Jadi kemarin terdeteksi ada di Singapura, kemudian di Bali. Jadi adalah salah seorang fans Liverpool yang ketemu dia dan mengajak foto bersama. Dan dari info terakhir, yang bersangkutan itu ada di Indonesia Timur ya, di NTT. Nah, tentunya orang langsung mengait-ngaitkan Jurgen Klopp dengan kursi kepelatihan timnas. Nah, makanya gue bilang di sini gue justru bukan ingin menyebarkan sensasi, tapi justru gue mau meluruskan bahwa kalau dari analisa gue, kemungkinan ini tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, kenapa? Pertama, Jurgen Klopp itu nggak suka terbang jauh. Makanya selama dia di Liverpool, dari catatan gue ya, mohon diluruskan untuk Liverpool dilian kalau gue salah. Seingat gue tuh hanya sekali Liverpool tur pramusim itu ke kawasan Asia. Tahun terakhir atau 2 tahun terakhir sebelumnya lah gitu ya. Sisanya tuh kebanyakan ke Amerika. Nah itu tadi, karena dia nggak suka long flight. Jadi kalau memang nggak ada sesuatu yang penting, memang ya dia nggak akan terbang ke Asia gitu, apalagi ke Indonesia. Nah pertanyaannya kan, kenapa dia terbang ke sini? Pasti ada yang penting. Nah kalau dibilang liburan nggak juga gitu loh, liburan tok ya, karena seperti yang gue bilang tadi, biasanya Jurgen Klopp ini kalau liburan lebih suka ke dekat-dekat di Eropa, biasanya ke Spanyol, ke Ibiza kalau mau cari pantai, atau ke Yunani. Dan dia punya kapal nih di Spanyol. Jadi terbantahkan juga kalau hanya liburan. Nah, terus apa? Dari semua opsi yang paling mungkin adalah dia mau healing. Nah, healingnya mungkin agak spesial ya, sehingga dia memang terpaksa ya mau terbang jauh dan kemudian ke Indonesia, ke kawasan kalau nggak salah pokoknya di daerah NTT lah, ke Labuan Bajo malah kalau gue dengar ya. Yang pasti kalau kita lihat dari fotonya, kan ada foto dia waktu di Tanjung Pagar di Singapura, kemudian waktu bersama dengan salah seorang fans Liverpool di Bali, itu memang badannya agak kurus ya, dan kurusnya kelihatannya kurang fit gitu ya. Jadi mungkin ada isu kesehatan ini juga yang kan sempat menjadi isu ya, soal kesehatan sehingga dia mundur dari tim nasional Liverpool. Jadi kembali kesimpulannya, supaya nggak berlarut-larut ya, buat teman-teman yang mungkin berpikir, bukan berharap ya, berpikir bahwa dia akan kesini untuk urusan ke tim nasional Indonesia, itu kecil kemungkinannya dari yang berbagai data informasi yang gue paparkan tadi. Jadi mungkin murni healing aja, dan ada saran mungkin dia harus ke tempat tertentu yang ya membuat dia lebih rileks ya, karena bagaimanapun juga duit udah banyak, tapi kalau mungkin kesehatannya nggak mumpuni kan percuma gitu. Nah itu soal Jurgen Klopp ya, seperti yang gue bilang tadi, gue hanya mencoba untuk menempatkan situasi kedatangan Jurgen Klopp ini pada tempatnya. Jadi gue nggak mau berspekulasi, apalagi riding the waves ya, untuk mencari viewer, enggak gitu. Ini analisa gua, bisa salah juga sih ya.
Oke, last but not least ini yang mungkin kalian tunggu-tunggu, soal situasi kondisi kebugaran dari Kevin Dix. Seperti kita ketahui, Kevin Dix kemarin atau hari Jumat ya, di pertandingan lawan Jepang, dia datang Hamin 3 malah. Hamin 3. Kemudian hanya beberapa jam dia langsung ikut sesi latihan. Hamin 2 juga ikut latihan, termasuk Hamin 1 di official training. Dia juga hadir di Gelora Bung Karno. Dan kemudian langsung debut hari H menghadapi Jepang. Dan sayang di menit 30-an akhir dia mengalami masalah dan kemudian ditarik keluar. Seperti yang gue bilang, dari cara dia ditarik keluar ini tentunya tidak enak ya. Jadi ujuk-ujuk gitu loh, langsung, bukan main dulu terus kemudian setelah sekian lama nyoba, habis tabrakan misalnya ya, masih main terus baru ditarik keluar. Ini enggak, langsung ditarik keluar. Bahkan juga sempat di-trade cukup lama di pinggir lapangan yang pada akhirnya berujung pada kebobolan yang kedua. Nah, pertama yang mesti kita tanya adalah kondisinya seperti apa dan bagian mana yang terluka atau sakit ya. Yang pasti ada benturan di lutut. Nah, kalau benturan di lutut kemudian sampai ditarik keluar, harusnya sih agak lumayan mengkhawatirkan. Ya mudah-mudahan ini tidak benar, artinya kekhawatirannya atau cederanya itu hanya sedikit dan kemudian siapa tahu bisa recovery dalam 1-2 hari ini. Nah yang kedua, kalau di lutut itu yang gue tahu ya, karena gue pernah kena ligamen. Ligamen itu otot di samping lutut ya. Ini kata dokter ya, karena gue pernah kena. Jadi dibilang ini waktu itu otot ligamen gue itu bengkak. Atau bahasa kerennya inflamasi kalau bahasa kedokterannya, atau kena lutut tempurung. Nah ini yang bahaya kalau yang tempurung. Kalau lutut mungkin ya gue nggak tahu ya bahayaan mana, cuman biasanya jangan sampai ada cairan. Nah itu yang kalau dari pengalaman gue yang ditanya tuh dicek duluan, oh nggak ada cairan berarti nggak terlalu parah. Nah kita nggak tahu nih sejauh apa, separah apa cedera dari Kevin Dix di lututnya ya, tapi ya sekali lagi nanti jawaban yang benar-benarnya nanti akan kita ketahui jam 6 sore atau jam 7 malam lah. Karena training session akan dimulai nanti jam 6 sore waktu Indonesia Barat di Stadion Madio Senayan. Nah, pasti di situ wartawan akan bertanya soal kondisi Kevin Dix dan di situ mungkin kita akan dapat jawaban lebih jelas. Tapi yang jelas memang lututnya yang bermasalah dan cukup lumayan serius. Dan ini akan membuat juga ST lebih pusing nanti untuk mencari siapa pengganti Kevin Dix. Ya mungkin aja Sandy Walsh ya, mungkin Sandy Walsh karena dia ada di urutan berikutnya menurut gue dari hierarki yang mengisi di posisi back kanan gitu. Ya itu dia aja sedikit update ya soal kondisi Kevin Dix dan juga kenapa Jurgen Klopp hadir di Indonesia. Jadi nanti kalau ada perkembangan yang terbaru, yang pasti habis sesi latihan jam 6 nanti memang sudah dikatakan akan ada sesi wawancara atau doorstop di awal-awal sebelum dimulainya latihan. Kita nggak tahu siapa yang akan maju, mungkin Sintayong, mungkin juga pemain. Kalau kemarin kan Hapner, kali ini mungkin nggak tahu, mungkin Bang Jai atau siapa. Ya kita tunggu aja. Yang pasti nanti kita akan update situasi terakhir dari tim nasional Indonesia, mulai dari Kevin Dix, mungkin Eleanor Reinders juga yang menjadi topik perbincangan dalam mungkin 2-3 hari terakhir, dan lain-lain soal kesiapan tim, kebugaran para pemain yang tentunya juga akan ya siap 100% untuk menghadapi Saudi Arabia, dan pastinya Iver Jenner yang akan comeback dan kemungkinan besar akan dipasang di lini tengah tim nasional kita. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, sampai nanti dan bye-bye.